Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Katimun selaku Ketua Takmir Masjid Syafiul Ummah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah buka bersama Masjid Syafiul Ummah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Kita review materi saya yang seminggu yang lalu ya. Meskipun ini bukan sequel, jadi yang kemarin kan membicarakan bahwa puasa itu bermanfaat bagi kesehatan, atau yang namanya ada autofagi. Jadi sel-sel yang rusak itu akhirnya bisa didaur ulang lagi karena akibat puasa, yang mana kita kekurangan nutrisi, jadi memakan sisa-sisa sel yang rusak, yang terbentuknya sel-sel baru. Nah, kalau sekarang ini mungkin agak saya fokuskan ke penyakit-penyakit kronis. Jadi kalau kemarin puasa itu bisa menyehatkan, kalau sekarang pengelolaan tentang hipertensi. Jadi katanya tentang darah tinggi ya. Ada yang masih ingat berapa tensinya ketika dikatakan itu tekanan darah tinggi atau hipertensi? Nah, 140 ya. 140/90 itu termasuk dalam kategori hipertensi, yang mana dibagi menjadi dua. Jadi darah tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya hipertensi esensial, atau yang dikatakan itu idiopatik, tidak diketahui penyebabnya. Kalau yang kedua bisa diakibatkan oleh penyakit-penyakit sekunder, misalnya bukan karena darah tingginya dulu, tapi karena penyakit lain dulu. Misalnya ada anak muda yang belum berumur itu kena penyakit ginjal. Nah, karena dia ginjalnya bermasalah, akhirnya timbul ke hipertensinya. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau pada orang-orang sepuh biasanya dari hipertensi dulu baru muncul ke penyakit kronis yang menyerang organ deh. Kalau yang sekunder itu bukan. Nah, dari datanya sendiri itu penyakit hipertensi yang salah satunya bisa bikin kita ngomongin ke fasilitas kesehatan gitu. Yang bikin salah satunya BPJS itu defisit atau minus terus, karena kasus hipertensi itu kebanyakan bisa menimbulkan komplikasi. Jadi tambah meningkat dan anggarannya seperti itu saja. Nah, selanjutnya dari faktor resiko dulu. Jadi resiko-resiko apa yang bisa menyebabkan darah tinggi? Yang pertama kan dari jenis kelamin. Ternyata
Ini bukan hanya statistik ya, tapi sains. Itu jenis kelamin laki-laki cenderung tekanan darahnya lebih tinggi. Jadi kalau perempuan secara sains itu memiliki hormon estrogen, yaitu menekan bisa tidak terjadinya hipertensi. Kalau yang laki-laki mungkin, kalau cowok bapak kan cenderung diem gitu kalau ada masalah. Nah itu bisa memicu tekanan-tekanan menjadi lebih tinggi. Jadi karena mungkin stres pekerjaan, tuntutan misalnya keluarga, harus beli ini beli itu. Nah itu kebanyakan juga bisa karena dari ibu-ibu semuanya. Jadi menekan bapak-bapak misalnya membentak-bentak atau gimana, nah itu bisa bikin tekanan bapak jadi lebih tinggi. Jadi stres itu berpengaruh ternyata dalam kondisi hipertensi ini. Jadi seperti itu. Yang kedua, ini berbicara masalah rokok. Nah ternyata rokok itu bisa menyebabkan atau faktor risiko terjadinya hipertensi. Rokok ternyata. Jadi seperti itu. Jadi merokok ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kan itu salah satu faktornya. Nah, saya pernah mendengar itu gini. Kalau merokok tapi aktivitasnya itu rutin, misalnya setiap hari jogging setengah jam, 1 jam, jogging yang endurance untuk daya tahan gitu. Jadi lari, terus habis itu renang, yang olahraga kardiovaskular, olahraga jantung, itu lebih bagus orang yang seperti itu, yang merokok tapi olahraganya rutin setiap hari, daripada orang yang nggak bergerak sama sekali tapi nggak merokok. Nah itu juga ternyata lebih bagusnya seperti itu. Kalau diimbangi dengan catatan diimbangi dengan olahraga gitu. Tapi kalau faktor merokoknya ternyata itu lebih tinggi dan jarang bergerak, ini sama saja itu. Jadi tapi jangan sampai sekarang itu masih dalam perdebatan. Okay. Dan yang selanjutnya itu genetik. Ternyata darah tinggi itu disebabkan oleh faktor keturunan. Jadi hampir di atas 50% orang tua itu menurunkan tekanan darah ke anaknya. Jadi kalau bapak ibunya darah tinggi, anaknya juga bisa cenderung darahnya juga tinggi. Yang mana itu faktor keturunan, itu bisa. Yang bapaknya darah tinggi, ibunya enggak aja, anaknya bisa darah tinggi, apalagi yang dua-duanya resiko tinggi ya. Jadi kalau terjadi hal semacam itu bisa terjadi di penyakit darah tinggi maupun diabetes. Jadi harus yang muda harus tahu kondisi orang tuanya, jadi bisa antisipasi. Jadi sejak saat muda harus dilatih untuk kehidupan yang sehat. Makan makanannya harus dijaga, mulai olahraga rutin, fisiknya dijaga, berat badannya dijaga. Lalu seperti yang saya tuliskan tadi, stres pekerjaan juga merupakan faktor terjadinya hipertensi. Tapi kalau stres pekerjaan itu tidak berkepanjangan. Jadi misalnya pada minggu-minggu ini tekanan deadline dari bos itu tinggi. Nah itu yang dalam minggu itu kebanyakan tensinya mungkin cenderung tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah asupan garam. Jadi keterkaitan hipertensi ini masih erat dikaitkan dengan asupan garam yang berlebihan, yang mana batasnya itu kalau untuk orang dewasa itu sekitar, kemarin saya sampaikan ya, 5 gram sehari atau 1 sendok teh itu maksimal. Kalau di atas itu termasuk asupan garamnya berlebih. 1 sendok teh itu banyak betul Bu kalau untuk garam. Banyak gitu. Kalau untuk 1 orang kan banyak. Nah itu maksimalnya segitu. Dan kalau asupan garam itu tersebar di segala macam makanan gitu. Mulai dari lauk pagi hari, ngemilnya, gorengannya,
makan siang dan juga makan malam ini ngomongin untuk yang nggak puasa nih. Nah, kewaspadaan tentang hipertensi itu dikaitkan jika tekanannya di atas 180. Itu termasuk kewaspadaan, nggak, apalagi ada gejala-gejala yang menyertai pusingnya, pusing-pusing banget, matanya bisa sampai kabur, deg-degannya semakin parah, itu harus segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat supaya bisa diobati. Lalu untuk gejalanya yang paling yang terjadi bisa pusing dari yang pusing-pusing ringan sampai dengan pusing-pusing berat. Yang kedua bisa berdebar-debar, dredeg itu juga salah satu gejala dari darah tinggi. Dan yang ketiga bisa sampai mimisan. Jadi karena untuk orang-orang yang sudah sepuh itu mimisan itu karena tekanan pembuluh darahnya pecah dalam hidung. Nah, akhirnya terjadi mimisan karena terlalu tinggi tekanannya. Aliran darahnya terlalu tinggi. Dan yang paling sering itu adalah tidak bergejala atau asimptomatik bahasa medisnya. Karena dalam internasional itu kebanyakan hipertensi disebut juga silent killer. Jadi pembunuh yang secara diam-diam. Jadi misalnya nih dianalogikan punya rumah tidak dipagari. Karena merasa aman akhirnya yaudah biasa aja. Karena tiap hari gak dikunci, merasa aman. Nah, datanglah maling yang udah mengamati dari jauh. Nah, itu seperti hipertensi. Merasanya biasa aja, nggak pernah cek, bahkan ngecek pun tapi cuek. Nah, misalnya 160 tekanannya waktu cek, tapi kan saya nggak ada gejala, akhirnya tidak berobat. Padahal 160 termasuk darah tinggi yang stage 2 atau kelas 2. Nah, nanti tahu-tahu kebanyakan sudah terkena komplikasi. Yang sering itu selama saya sudah menjalani praktek itu malam-malam tidak bisa digerakkan tangan kakinya, atau stroke ringan, gejala stroke. Jadi lemes tangan kakinya itu karena kebanyakan darah tingginya tidak terkontrol. Karena tidak dirasakan, merasanya sehat-sehat terus saja. Nah, untuk pengobatannya gimana? Kalau baru terkena sekali, tekanannya diukur sekali, itu yang paling optimal adalah dari perubahan gaya hidup. Jadi dari perubahan makanan harus segera dijaga, lalu aktivitasnya, istirahatnya, tidurnya juga harus dijaga. Yang kemarin saya jelaskan, tidur yang baik itu tidur yang bukan hanya waktunya 6-7 jam, tapi harus berkualitas. Maksudnya berkualitas itu gimana? Ketika bangun tidur merasa lebih fresh, dan juga ketika tidur itu tidak bangun-bangun. Yang mana 6-7 jam itu tidurnya terus sampai pagi-pagi menjelang subuh. Itu yang bagus. Yang kedua, jika berat badannya lebih juga harus menurunkan berat badan sampai di angka yang optimal atau indeks massa tubuhnya yang saya ajarkan kemarin itu di angka 18,5 sampai dengan 23. Lalu selanjutnya olahraga yang rutin, dan di sini saya rasa nggak ada jamaah yang seperti ini atau disebutkan di sini tuh mengurangi alkohol. Tapi kan ini jamaah masjid ya, insya Allah kan nggak ada. Dan yang terakhir, mulai berhenti merokok. Jadi kalau merokok itu untuk berhenti langsung kan nggak bisa, jadi harus bertahap. Misalnya 1 hari 1 pak, nah itu dibuat 2 hari, bertahap gitu. Tapi memang saya sepertinya melihatnya cukup berat untuk bapak semuanya. Nah, ini untuk makanan, maksudnya itu makanan yang asin tuh yang gimana? Makan makanan yang terlalu banyak mengandung garam, lalu makan makanan yang cepat saji, itu banyak mengandung pengawet dan juga garam juga. Seperti apa? Contohnya McD, KFC. Nah, itu kan makan makanan cepat saji, itu banyak mengandung garam dan juga pengawet. Lalu makan makanan lagi yang dalam kaleng atau kemasan yang tinggal rebus, misalnya mie itu banyak mengandung garam atau natrium dalam bumbunya. Nah, itu menyebabkan salah satu faktor resiko
ke darah tinggi. Yang kedua, ikan-ikan di kaleng, ikan-ikan sarden itu juga terlalu banyak mengandung garam. Lalu bumbu-bumbu yang lain, misalnya micin, kecap, lalu penyedap-penyedap rasa, itu juga banyak mengandung garam. Lalu minuman-minuman yang bersoda seperti Coca-Cola dan juga Sprite itu juga banyak mengandung garam. Kalau untuk komplikasinya apabila tidak segera diobati, yang pertama kalau yang paling sering tadi saya sebutkan kan di otak atau stroke, yang mana pecah pembuluh darah di otak akhirnya mengganggu sistem saraf tubuh kita dengan gejalanya tangan dan kaki mulai kebas-kebas dan yang paling parah sampai tidak bisa digerakkan. Itu juga harus segera ke IGD ya. Yang kedua bisa ke arah jantung sampai dengan gagal jantung kalau pembuluh darahnya pecah di dalam dan juga terbentuknya plak-plak atau trombus, itu seperti darahnya akhirnya menggumpal akibat tekanan darah terlalu tinggi. Dan yang ketiga bisa ke mengarah penyakit ginjal dan juga namanya retinopati ya. Itu matanya mulai kabur. Jadi gejalanya saya nggak punya keluhan misalnya mata plus atau silinder atau minus, tapi punya riwayat darah tinggi. Itu bisa tiba-tiba kalau udah menyerang di retina itu tiba-tiba kabur. Dan itu tidak ketahuan kalau dari luar, nggak kelihatan merah atau gimana, enggak, tapi kebanyakan kabur dan juga pusing. Nah, untuk kedepannya itu gimana kalau udah terserang penyakit darah tinggi, itu harus bahasanya tidak bisa sembuh ya, harus terkontrol. Terkontrolnya harus melalui konsultasi dengan dokter, tidak boleh self diagnose sendiri. Misalnya udah riwayat darah tinggi 2 tahun, tapi dalam 2 bulan terakhir tensinya normal terus, akhirnya putus obat. Nah itu yang bahaya. Tiba-tiba nanti jenengan ada keluhan stres atau apa, terlalu banyak makan garam, tidurnya kurang, itu tiba-tiba bisa langsung naik. Tidak boleh self diagnose itu tiba-tiba putus obat pengen sendiri. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau terkontrol atas petunjuk dokter, konsultasi di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit, di dokter spesialis, itu yang bagus seperti itu. Jadi kalau menurunkan obatnya seperti apa, dosisnya diturunkan, obatnya dikurangi, harus sepengetahuan tenaga kesehatan gitu. Jadi untuk kedepannya sebenarnya baik-baik saja kalau udah mulai pengobatan dan juga perubahan gaya hidup. Ya, mungkin cukup itu untuk sore hari ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.